Melo kalau Pak Guru nasa lebih tamal yang mampu pahalanya lebih tinggi dibandingkan salat, puasa, zakat. Maka Bidarda mengatakan, bala ya Rasul. Akhir ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW, islahu sahta baini. Sinin nasi sallam alabikum ki hadir. Kesyukuran digang kalau sisi raja kuasa nafung Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga insya Allah kita senantiasa melaksanakannya, salat subuh berjamaah ini sampai waktunya kita bertemu dengan Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, lam yalijin naru shalla qabla tuli syamsi wa qabla al-ghurub. Nasanabita deno ding ta manaraga nasanabita ikong kato jagai bibir jamaana sebelum jumpa matan nasoy si bawah sebelum labu matan nasoy. Salah satunya adalah dimaksud dalam hadis ini adalah salat subuh berjamaah Bapak-bapak. Jadi semoga insyaallah kita istiqomah bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi keluar dari bulan Ramadan pun kita seperti ini. Supaya insyaallah Allah selamatkan kita dari api neraka Bapak-bapak sekalian. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinin nasi sallam alabikum ki hadir. Watunna hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau malik ada purang Nabi dari Makkah ke Madinah. Ada satu hal yang menarik Bapak-bapak sekalian. Waktu nalatu Madinah, Nabi Muhammad SAW dia mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Dia mempersatukan dua kaum ini, kaum muhajirin dan kaum ansar. Salah satu sahabat yang menarik kisahnya adalah ketika Rasulullah mempersaudarakan sahabat mulia Abdurrahman bin Auf dari kaum muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat mulia Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Jadi ketika sudah dipersaudarakan Bapak-bapak sekalian, bertemulah Abdurrahman bin Auf ini dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, ya akhi, ana rajulun aksaru ahlil madinati malan. Yang tadi Sa'ad bin Rabi' kaum Ansar. Saya adalah orang yang termasuk memiliki harta yang sangat banyak di Madinah. Fansur syatra mali fakhudhu. Sa'ad bin Rabi', wahai saudara Abdurrahman bin Auf, lihatlah seperdua dari harta saya itu dan ambillah. Bagi dua nih orang perangnya lah. Pilih ini kira-kira melo malas seperdua dari harta saya. Ambillah. Apa makdasi Sa'ad bin Rabi', wa inna li imra'atan fansur ayyuhuma a'jabaka hatta atlakaha wa tadazawwajaha. Maka Sa'ad bin Rabi', ya dua to biniku. Ita ni robinikro kira-kira mempuji kuro salsidindra. Hatta atlakaha wa tadazawwajaha. Supaya utalla irobiniku dan kamu nikahi. Lihat bagaimana luar biasanya persaudaraan itu Bapak-bapak sekalian. Ita nikah mempuji salsidina. Saya akan talak dia supaya kamu bisa menikahi. Masya Allah. Lihat apa jawaban Abdurrahman bin Auf. Kira-kira ditawari mangkaroy. Ini cawa-cawa nih. Digawi tapang kabawa ramparatan atau sogi. Kemudian ditaruhkan lagi istri Bapak-bapak. Tapi Masya Allah. Apa kata Abdurrahman bin Auf kepada saudaranya ini, saudaranya Sa'ad bin Rabi' ini? Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan napak barakati pengalah ta'ala, napak barakati keluarga ta, napak barakati orang parata. Dulu ni alas suk.
Aja na maling ngawanu waram-param majatuna mutalla ibinemu gara-gara iya. Julo ke bawah nakin romun ro pasae koe. Taruh nalo dangka-dangkang ko pasae. Walhasil Abdurrahman pun ditunjukkan pasar, kemudian loma balu-balu ko pasae, dan akhirnya nanti Abdurrahman bin Auf ini Pak termasuk menjadi sahabat yang paling kaya. Sogi ya. Ketika dia perdagang ini. Jadi Masya Allah kisah ini ya luar biasa Bapak-Bapak sekalian. Tentunya ada beberapa hal yang kita ingin ambil dari pelajaran kita mau ambil dari kisah ini. Sini Nabi Sallam melebihkan ke hadir. Apa saja pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini? Pertama, pentingnya Pak mempersaudarakan orang itu, mempersatukan orang. Jadi kutoki kulinunya, usahakan pasti dilengi tahu pasti puji tahu ya kung kato tarunto si salah-salah din si puji alay sara ko tuli pasti puji ayat magala pasaraling itaw palagaling itaw pangkato to magala palagaling itaw magala pasaraling itaw ya yang harus kita lakukan di dunia bagaimana mempersatukan Bapak-Bapak pasti di tahu bahkan kung kato kung katiris sama kadina si puji-puji ko tuli mulai sara pasti puji itu luar biasa Pak apalanya. Ya aja sama kada ya telah ibadah, masampaja, puasa. Tidak Pak. Mendamaikan orang, mempersatukan orang-orang yang berselisih itu pahalanya luar biasa Pak. Sampai dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, "Ala akhbarukum bi afdalid darajah minas siyami was salati was sadaqah." Nah, Nabi tamela kalau Pak Guru nasa Nabi amalan yang pahalanya mampu mengalahkan pahala puasa, pahala salat, dan pahala sedekah. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Puasa apa yang dimaksud di sini? Salat apa yang dimaksud dan sedekah apa yang dimaksud? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah, salat sunnah, dan sedekah sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa, sampai mampu mengalahkan ibadah wajib. Kalau Syekh Ali Jumma itu seorang ulama besar di Mesir itu, ketika dia menjelaskan hadis ini dia mengatakan tidak, itu ibadah wajib. Puasa wajib, salat wajib, dan zakat sedekah wajib. Ya sepi matan repi kedudukan yang ibadah iya. Kau ketemu le pasti di itu si salah-salah. Ya. Akan Nabi takhbir ala akhbarukum bi afdalid darajah minas salati was siyami was sadaqah. Milo kalau Pak Guru nasa lebih tamal yang mampu pahalanya lebih tinggi dibandingkan salat, puasa, zakat. Maka Bidarda mengatakan bala ya Rasul. Ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW islahu sahtabaini. Iku mulai pasipuji wi, pasit dewi, pasit. Tosi salah-salah. Tosi akong kadis selesai mundai nasi puji na mulai satu kangi, damai kangi, pasit dewi. Wah itu pahalanya. Mengalahkan pahalanya puasa, salat dan sedekah. Jadi ada khilaf Pak di kalangan. Tidak sepakat ulama bahwa itu ibadah sunnah. Sebagian mengatakan itu ibadah wajib, mampu bahkan mengalahkan ibadah wajib. Insyaallah. Begitu luar biasanya ibadah ini Pak Salim. Kenapa ulama mengatakan mendamaikan orang-orang itu termasuk ibadah yang sangat luar biasa? Karena mampu menyelamatkan orang Pak. Dia kada kusi salah-salah tahu ya. Kasi kumalada itu maresumiro siuno. Ya. Laga nih siuno miro bahkan miro. Kalau Anda mampu mendamaikan berarti Anda menyelamatkan orang Pak dari dia jadi malaga tahu. Dia jadi siuno tahu gara-gara Anda. Ya kung kata berselisih bapak-bapak insan kan sering napustas tetap. Salah satu sebabnya amal ibadah, salah satu sebabnya Allah tangguhkan ampunan itu disebabkan karena apa Pak? Karena masih ada perselisihan kita di antara kita dengan saudara kita. Masih ada kebencian. Dia penuh lemak dan pengi. Ya tasalangan nasilah surat itu. Itu kan menjadi sebab itu Pak. Ampunan Allah itu dia penuh lemak dan pengi pengalah Ta'ala. Sampai nak di pengalah Ta'ala pedang malaikat anziru hatta yastalihat. Ya dia petujuh wa dampang yang malaikat. Ya petujuh dampang yang kusi puji-puji siama amai. Bayangkan Pak. Maka dapat ditatang kata masuk oleh bulan Ramalan itu ahli ibadah. Makasih tarawihna, makasih puasana, makasih. Tapi dia keluar dari bulan Ramadan itu ampunannya ditangguhkan oleh Allah. Kenapa? Karena masih menyimpan dendam di dalam hatinya.
masih menyimpan kebencian dalam hatinya. Kamu pa niyo si salah-salah na dinulay madampangan sila surana. Ya, bayangin itu bahaya itu Pak itu. Tapi kung gitu le pasipoji, akhirnya orang itu saudara kita itu menjadi sebab, kita menjadi sebab dia diampuni dosanya oleh Allah. Lihat bagaimana besarnya pahala itu Bapak. Inilah nasa peritata kenapa kedudukan mendamaikan orang itu pahalanya. Jadi kung kita alay sarah. Ya. Iro-rio lo ya ngerato motoy termasuk ya ini kung kadonisa ko kampung si salah-salah inalam itu sarah pasipoji. Dia berusaha berbagai cara piko carana. Walaupun terkadang dia berbohong. Kan berbohong dan untuk mendamaikan orang itu boleh. Isalan na yano, padahal na masalah. Milami ko pasipoji, milami ko sipoji. Boleh. Biasa ingat sekali Pak. Apa je bangko ko dinay tagadi to mi siurus. Allah ko ako mi ko malaka. Ya. Dia nagkakasi. Padahal seharusnya itu Pak. Kung kasila surat betul lima lisara satukan dia. Damaikan dia. Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Man aslaha bainal isnaini a'tahu Allah bi kulli kalimatin ya raqabah." Akan Anas bin Malik nigi pasipoji wi to si salah-salah a'tahu Allah bi kulli kalimatin raqabah. Allah akan berikan pahala setiap kalimat yang keluar dari mulutnya untuk mendamaikan saudaranya itu seperti pahalanya memerdekakan budak. Nasang Anas bin Malik. Bayangkan satu kata yang kalimat tujuan kita untuk mendamaikan orang. Kata Anas bin Malik, pada palan aku kamu merdekakan satu budak. Lihat begitu luar biasanya istimewanya mendamaikan orang. Qala al-Auza'i ma khutwatun ahabbu ila Allah min khutwati islahu bainan nas. Digaga jukka-jukka nga nasang al-Auza'i, Imam al-Auza'i jukka-jukka paling malat dan napuji pengalatan kecuali jukka-jukka untuk pasipuji tawe. Man aslaha bainal isnaini bara'atun minan nar. Ini pasipuji bito masanwi to si salah-salah, insyaallah Allah akan selamatkan dia dari siksa api neraka. Insyaallah. Jadi ingat Pak, al-jasa'u min jinsil amal. Perbuatan itu, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Tapi dia Pak bitauqiyah. Ada hadisnya Rasulullah itu kan mengatakan la yadkhulul jannata khati, la yadkhulul jannata khati rahim. Nah Nabi tadi dilansut tama surga ya kung katau mati, nah dia putuskan hubungan silaturahim dengan keluarganya. Dia nasi puji silaturahim, dia nasi puji anurena sapusisan, apalagi kau tomaton ini nasi salah mati ay. Nah Nabi tadi ketika dia memutuskan hubungan silaturahim. Berarti dia harus masuk neraka dulu nasa Nabi baru kalau misalnya dia punya ibadah baru dikeluarkan baru masuk surga. Kalau kita mampu mendamaikan itu, berarti otomatis kita menyelamatkan orang itu dari siksa api neraka. Kalau kita selamatkan orang dari siksa api neraka, maka insya Allah Allah pun akan selamatkan kita juga dari siksa api neraka. Ini nasa al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Ya kemudian pasipuji tahu insya Allah Allah akan selamatkan kamu dari siksa api neraka. Apa ikut tu, impas selamat tu jitu tahu Apa ikut mati nanti nasi dampak-dampangan, kan bermasalah Pak nanti di hari kemudian itu. Ya, kami telah jannatu khatir rahim. Dia langsung tamas surga. Ya untuk petung hubungan silaturahim. Jadi inilah menjadi penting untuk mendamaikan, mempersatukan orang-orang. Jadi ayat terpuji kompa-kompaling pala gitu itu bahelah dah itu Pak mempelatulat tu bicara ya aja nih kita pelatukan ke situ kok. Ya. Ada seorang ulama besar dari Yaman namanya Habis bin Umar bin Habis. Ya. Dia mengatakan aku kasih to cecak aja dan pedangnya. Biarkan saya menganggap semua orang-orang mencintai saya supaya saya bisa tersenyum kepada semua orang. Biar taruh nak pede. Taruh nak percaya diri makin puji menemukan atau supaya saya bisa tersenyum kepada semua orang. Apa ya kompodasi ka tu maka dena cerita ko nang yano to na cecak ko yano siruntu kama tu lalan sa diperasa. Jadi aja na tapawi maka dena cerita ko nang yano manu ko. Atau lo cerita ka dena puji ko pala yano mana cecala da ko yan aja na tapunangi. Biarkan orang itu selalu tahu, selalu yakin pada dirinya bahwa puji menemukan tahu. Ya, ini berbahaya. Ya sadar ada makar Pak mapasi salah-salah tuh. Dan itu di gamana sabari nasi salah-salah tahu wah ya aja lalu. Nabi taala nabiukum bisyirarin nas. Ila qul podan nas nabi tahu paling majai kulino ye. Sahabat ini kan ya Rasulullah. Nabi al-mufsiduna bainal ahwai. Al-mufsiduna bainal ahibba. Yang kata magala pasara itu si puji.
Magala pasara itu masih surangnya. Itulah orang yang paling buruk nasa Nabi di dunia, menginjakkan kaki di dunia ini. Lele mapalatu bicara bari malaga tahu siamba ita yais. Ini tu tahu liwat jana bapak-bapak misalnya tuhan. Sampai nak Nabi man kana lahu lisanani minad dunya. Man kana lahu wajhani fi dunya kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah. Ini kita tahu dua tapanan nasa Nabi kulino, dua tulilana matu terbuat dari api neraka nanti di akhir. Maksudnya langin menggala sila polak-poling. Latina pau ku bari malaga tahu ai. Bahaya itu masalah di nanto bahagia. Jadi penting untuk mempersatukan. Kung kaki tulai male sara itu, ya, satukan, damaikan, itu pahalanya Pak. Tidak tanggung-tanggung. Pelajaran yang kedua Bapak Salim dari kisah ini, pentingnya hidup di dunia ini memiliki sahabat saleh. Pak Bu, aja bawa makanjai badata, makasih sampajata, makasih. Usahakan juga kita memiliki saudara-saudara Pak. Punya sahabat saleh, pemiliki sahabat-sahabat. Iya. Aja jangan hidup di ini untuk diri sendiri toh, di sisa nak ke sahabat, dia selapadoronena, jangan Pak. Ternyata ibadah yang luar biasa juga itu memiliki sahabat. Mereka sahabat nanti kemudian sahabat-sahabat saleh. Penting sekali itu pada dalam hidup di dunia ini. Kalau ke sahabat ahli ibadah, tolong jaga persahabatan itu sampai kita nanti di akhirat bapak-bapak. Ini makanya Rasulullah mempersatukan. Karena penting sekali memiliki sahabat itu Pak. Jadi di sisa enggak ada hubungan sosialnya kepada orang-orang. Sehingga dia silaturahmi, dia salapadoronin, iya, tidak bagus juga itu Pak. Harus memiliki sahabat Pak. Harus punya banyak sahabat saleh. Apa keutamanya memiliki banyak sekali Pak keutamanya. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, qala Allah Ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyah. Maka Nabi Muhammad SAW maka dipung Allah Ta'ala wajabat mahabbati, wajib pasti nasa pung Allah Ta'ala, pasti saya akan mencintai lil mutahabbina fiyah, siapapun yang saling mencintai karena saya nasa pung Allah Ta'ala. Yang kata dua mas sahabat masih surang si puji si dan yang karena ia nasa pung Allah Ta'ala ya ko suruntui si obi-obi ko decenge ya kon kasata salah sidin nasi sele-sele siap peringerangan. Bahkan kon kasalah sidin mate dia saling mendoakan, dia pasti mendapatkan cinta saya nasa pung Allah Ta'ala di dunia dan dapat cintanya di akhir. Wajabat nak ada pung Allah Ta'ala wajabat pasti saya mencintainya. Kalau kena si puji-puji karena saya, itu hanya penting. Ya. Pernah kita dengarkan hadis riwayat Muslim itu, angkarane nasa Nabi Tamilo sulit kampung, terus hidup peko malaikat. Ya malaikat dia berwujud manusia. Hidup peko tengah lang yang kerikin roki midolah. Maka mereka ulus sulit kampung, maka dangka urusat takuro, angka kadangka ngetakuro, angka orang para takuro melo talah, maka digaga milo malus sire kasih sahabat aku kur. Ya. Seakan saya mencintainya karena Allah. Ini kalau sire-sire engkau sahabat aku kuro, engkau salapadoroni aku kuro, ini kalau sire-sire kami saling mencintai karena Allah. Maka dari malaikat ketahuilah wahai fulan, demi Allah, Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai saudaramu itu karena Allah. Lihat Pak, itu luar biasa sekali. Jadi harus memiliki, pastikan kita di dunia ini memiliki sahabat. Ya. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, man ahabba abdun abdalillah illa akramahu Allah azza wa jalla. Maka Nabi siapa yang mencintai saudaranya, siapa seorang hamba mencintai hamba Allah karena Allah, illa akramahu Allah, kecuali Allah akan memuliakan dia di dunia dan Allah akan memuliakan dia di akhirat. Masyaallah. Hadis yang lain, maka dari pun Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih, al mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nuri yaumal qiyamati yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Maka Nabi siapa yang saling mencintai karena Allah, karena saya nasa pung Allah Ta'ala. Dua orang mas sahabat, dia saling mencintai karena saya, bersahabat karena saya nasa pung Allah Ta'ala. Lahum manabir min nuri yaumal qiyamati. Nanti di hari kemudian nasa pung Allah Ta'ala dia akan berdiri di mimbar-mimbar cahaya. Sehingga para nabi-nabi pun dan para syuhada pun cemburu kepadanya. Ya dia akan cemburu matu nabi-nabi, sebab para syuhada kecuali dia cemburu melihat
tingginya kedudukan orang-orang yang dulu di dunia bersahabat karena Allah. Dia berdiri di mimbar-mimbar cahaya bapak-bapak nanti di hari kemudian. Sampai dan ini dikatakan sampai para nabi-nabi dan syuhada cemburu melihatnya. Luar biasa sekali itu. Itu makanya harus memiliki. Hebatnya lagi memiliki sahabat Bapak sekalian, insya Allah kita akan bisa saling memberikan syafaat nanti di hari kemudian. Jadi saya baca itu hadisnya riwayat Muslim, panjang sekali itu hadis itu Pak, hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW yang pertama mana nintau ilalah surga, pertama mana toni penduduk neraka ilalah neraka penduduk. Maka nasa Nabi tidak ada yang paling mencari sahabatnya, tidak ada yang paling bertanya kepada Allah mencari sahabatnya kecuali orang dulu yang bersahabat dulu di dunia. Jadi aku tahu angkat tahu nasa bertanya kepada lepun, kaya dia pilih sahabat aku ya. Kaya peliyanu pun, kaya peliyanu sahabat aku mana kasih biasa kulino. Mai pina dia kasih gagu runtu dalam surga pun. Ya, kada pun Allah talang kita dalam neraka. Kebiasa dosa besar yang dia lakukan. Maka dah aja kasih putar taruh dalam neraka. Sahabat aku ladda itu pun, sahabat aku ladda kasih. Mas sahabat ladda kebiasa kulino. Si obiu bika aku decenge. Si sele kasih peringarangan ko jae. Dia dulu sahabat saya ya Allah. Maka dia pun Allah Ta'ala taman pelik neraka. Pasukan ngayro sahabatmu dan orang-orang yang kamu kenal di dalam neraka keluarkan dan masukkan ke dalam surga. Itu hadis riwayat Muslim. Ini disebut dengan syafaat orang saleh, sahabat saleh. Jadi si sapa tu Pak. Si puji si dan yang biasa kulino. Si sele si sapa. Begitu pun nanti di akhirat Pak. Kan kalau itu biasa ke sahabat ke. Yo komiteten sedih dengan ketusirun tu mudah jadi tu sedih. Harus kedepannya magamuir mal panas dia senang kena. Akhirnya si sapa ki bapak-bapak. Demi Allah, begitu juga nanti di akhirat Pak, demi Allah. Si sapa ki sapa mati sahabat aku si pujila dak biasa kulino. Si udan yang biasa kulino. Di sela ki si sapa. Nanti pun nasa nabita ketika mereka masuk surga dan ada yang masuk neraka, maka sahabat yang masuk surga ini dia namilo tenang dalam surga. Dia selalu menanyakan sahabatnya, "Kaya ya anu pengen majan dia gaya kasih na sahabat aku lah dah biasa." Akhirnya kita pun geten-getengan apa le pas ni pe neraka. Dengan orang-orang yang kamu. Lihat begitu pentingnya. Begitu pentingnya memiliki sahabat. Pastikan ya, memiliki sahabat supaya insyaallah ini kan misalnya apa sih pas-pasan memang ni kau ke sahabat. Ini kita masuk surga pada masa pagi. Sama gamal ke surga bos, nanti kamu runtuh, siapa lalu Kak. Itu harus seperti itu Pak. Jadi harus saling pesan seperti itu. Sini selalu dikongkan. Begitu pentingnya memiliki sahabat sampai Rasulullah SAW itu mengatakan di antara bakti kepada orang tua yang paling baik nasa nabita adalah kamu berbuat baik kepada sahabat ayahmu. Kan kehadisan nabita ngerti? Ya. Berbuat baik kepada orang tua, kepada ayah yang paling baik, ya kuyuruli pakalabi sahabat nasilah surat dari Rasul. Makanya ke Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kadang-kadang kasih diwat jokai-jokai, makanya arang menaiki keladai, ang kasih di Arab Badui, malalang de tona palo, opal na yoro timalio palana. Lupa Abdullah bin Umar. Nabuka yoro imamana na panapapakeng yoro Arab Badui. Na panaling yoro kaladai na palina malam. Na kadiro saban Abdullah bin Umar magi maling yoro kaladai mo ro. Na to biasa mo juk kayro. Tala Arab Badui ba Arab pedalaman. Inu to biasa memang juk. To biasa mo juk kaure aja na malingi ko na idi na minreken we. Na kadai Abdullah bin Umar iro biasa iro tawiro, ambo na iro tawiro, masahabalad dai si bahu ambo ko biasa. Na pura na po nabita makada selesai cara berbakti paling baik kepada orang tua adalah memuliakan sahabatnya dan termasuk anaknya. Jadi lupa lebih karena dulu orang tuanya si bawa amboku mas sahabat deh, maka saya muliakan dia supaya saya termasuk anak yang berbakti kepada ayah saya. Jadi itu jadi pentingnya memiliki sahabat. Pastikan Anda punya sahabat 2-3 orang. Kalau banyak lebih bagus. Dan tolong jangan bingkai sahabat itu dengan cinta kepada Allah. Siseleksi peringerangan, ya kong kata salah peringerangi aja maka itu dia
Sebab bikin kode cengnya, kita motivasi sahabat kita itu untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Supaya insya Allah Allah kumpulkan kita di dunia dengan penuh cinta. Dan Allah juga akan kumpulkan nanti kita di akhirat di surga Bapak-Bapak. Ingat Pak, si sapa itu tema itu Pak akhir. Si sapa itu tahu. Selanjutnya, terakhir mungkin pelajaran dari kisah ini adalah pentingnya menjaga diri, menjaga harga diri Pak. Lihat Abdurrahman bin Auf itu, yuk ditawari makaro, pasti makan laki ya, lain apa setengah. Itu Nabi ini masjid. Tapi dia tidak, dia menjaga harga dirinya. Masya Allah dia mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika ayana malai jilo kabawan apa saya. Sehingga walhasil menurut kisah itu Abdurrahman pergi ke pasar Pak. Engka lambace koro nabiat tahu itu nama jalan dak majajak cek deh minala ya ro napa nabalu. Ya moro matol lina nanu narang dia menjadi orang kaya. Ini pelajaran berharga Pak, hidup di dunia ini pandai-pandailah menjaga harga diri. Jangan bermental peminta-minta. Jangan suka meminta-minta kepada manusia. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW, ahlul jannati salah satun. Di antara penduduk surga tu nasa Nabi keteluh. Pertama sultan muqsitun muwaffiqun. Pertama nasa Nabi tu golongan yang masuk surga adalah pemerintah pemimpin yang adil, bijaksana. Ya. Yang kedua rajulun raqiqul qalbi. Arawannya itu makun reina sanabita sangat penyayang kepada orang-orang, penyayang kepada anak-anak, penyayang kepada orang miskin, penyayang kepada orang yang tidak mampu. Pokoknya dia penyayang metoi mabassa metoi. Raqiqul qalb. Itu ciri-ciri penduduk surga itu, Pak. Napa yang ketiga nasa nabita rajulun su'iyalin afifun muta'affaf. Engkau tahu tu nasa nabita kulinonya make ganana. Arawani make ganana tapi dia jaga harga dirinya. Dia tidak suka meminta-minta kepada manusia. Dia bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dengan rezeki yang halal. Pantang dia meminta-minta kepada manusia. Demi Allah saya pernah melihat itu di televisi Pak, orang tua bekerja. Wah luar biasa kasih rajin aja zaman. Dan dia mengatakan ini jauh lebih mulia saya kerjakan daripada saya harus meminta-minta kepada manusia. Saya sampai meneteskan air mata itu. Masya Allah. Luar biasa. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah. Salah satu penduduk surga itu kata Rasulullah dari tiga itu adalah orang yang memiliki 2-3 anak. Mereka anak-anak nasabita. Tapi afifun mutaffaf. Dia menjaga harga dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Dia tidak bermental meminta-minta. Tapi dia justru ingin selalu memberi kepada orang apa yang saya harus berikan kepada orang. Harus itu Pak. Insya Allah. Siapa yang menjaga dirinya meminta-minta, maka Allah akan memberikan kekayaan. Lihatlah bagaimana Abdurrahman menjaga harga dirinya itu. Allah berikan kekayaan. Dia menjadi sahabat yang paling kaya nantinya itu. Benarlah hadis Rasulullah. May yastaghni yughnihillah. Siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia nasanabita, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Dalam sugira pengalah ta'ala. Lihat terbukti Abdurrahman bin Auf. Dia jaga tangannya dari meminta-minta sehingga Allah berikan kekayaan kepadanya. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, ma min abdin yaftahu babal mas'alah illa fatahallahu babal faqr. Nasa Nabi demi jiwaku ada di tangan Allah. Legaga atanna pengalah ta'ala. Mengetuk pintu meminta-minta kepada manusia. Suka meminta-minta kepada manusia. Illa fatahallahu babal faqr. Demi Allah nasa Nabi kecuali dia telah membukakan pintu kepada dirinya. Pintu kemiskinan kepada dirinya. Dia mencipi ya, membukakan pintu kemiskinan. Makanya hadiri ya, hati-hati dalam meminta-minta. Ingin disenangi oleh orang-orang nasanabita, ingin dicintai oleh orang-orang nasanabita, kena puji tahu miki kemerulete minta ki, kena puji kita nasanabita, rumusnya satu. Ang nasanabita izhad fi aidin nasi yuhibbukan nas. Nah kena bita ko kena puji tahu orang-orang yang senang melihatmu, kamu apa istilahnya berwibawa. Kamu dihargai oleh orang-orang. Jaga nas. Pemilu nas mengampami. Izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Jaga tanganmu dari meminta-minta kepada manusia, maka orang-orang akan senang kepadamu nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kato para puji milos ya is. Dari makira-kira temi itu. Mabila mo pinatiro karesia. Sisa. Subuman si agagamu. Nilaw si tumato. Dena ka naman yaman tahu Pak. Masela mi te kongkay. Gamito to makalo Pak. Masih lebih tekong ke Pak Yunan kaja we.
Istilahnya kata minillawi. Jadi jangan sampai seperti itu, Pak. Kalau Anda mau disenangi oleh orang-orang Nabi, Anda mau dicintai, Anda berkarisma, izhad fi aidin nas. Suhudlah kamu dari tangan-tangan manusia. Jangan suka meminta-minta kepada manusia. Yuhibbukan nas, maka orang-orang akan senang dan mencintai Nabi Muhammad. Sini sallallahu alaihi wasallam sini sajalah ya 3 hikmah dari kisah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Mudah-mudahan ada berkahnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.